Perkenalkan, nama saya Sriati Hasan. Saya mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Baiklah, saya akan memaparkan hasil kelompok 3 ya, kelompok 3 yaitu otonomi dalam pelayanan kebidanan. Akuntabilitas bidan dalam praktek kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia adalah bertanggung jawab dan anggung gugat atas semua tindakan yang dilakukan. Bidan memiliki hak otonomi dalam mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berpikir logis dan sistematis, serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi. Pengertian otonomi secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Yunani, autos yang artinya sendiri, dan nomos yang berarti hukuman atau aturan. Jadi pengertian otonomi menurut Danurejo tahun 1979 adalah pengundaan sendiri. Menurut Atem Safruddin tahun 1985, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Otonomi dalam pelayanan kebidanan adalah kekuasaan seorang bidan dalam melakukan praktik kebidanan yang sesuai dengan peran atau fungsi bidan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh bidan itu sendiri. Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam pelayanan upaya kesehatan yang harus terus-menerus di tingkat mutunya melalui ada 8 bagian, yaitu pertama itu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, yang kedua penelitian dalam bidang kebidanan, yang ketiga pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan, 4 akreditasi, yang kelima sertifikasi, yang keenam registrasi, yang ketujuh uji kompetensi, yang kedelapan lisensi. Beberapa dasar dalam otonomi dan aspek legal yang mendasari dan terkait dengan pelayanan kebidanan antara lain yaitu 1. Kemenkes Republik Indonesia 900-SK-7/2002 tentang registrasi dan praktek bidan. 2. Standar Pelayanan Kebidanan 2001. Yang ketiga, Kemenkes Republik Indonesia nomor 369/Menkes/SK/3/2007 tentang standar profesi bidan. 4. Undang-Undang Kesehatan nomor 27 tahun 1992 tentang kesehatan. Yang keempat, PP nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Yang keenam, Kemenkes Republik Indonesia 1277/Menkes/SK/11/2001 tentang organisasi dan tata kerja Depkes. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Yang kedelapan, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kesembilan, Undang-Undang tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi. Tujuan otonomi dalam pelayanan kebidanan
terbagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, misalnya mengumpulkan data-data dan mengidentifikasi masalah pasien pada kasus tertentu. Yang kedua, untuk menyusun rencana asuhan kebidanan, merencanakan asuhan yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan kebidanan melalui penelitian. Yang keempat, berperan sebagai anggota tim kesehatan, misalnya membangun komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan menerapkan keterampilan manajemen. Yang kelima yaitu untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan, mengevaluasikan hasil tindakan yang telah dilakukan, mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan melakukan pendokumentasian. Yang keenam yaitu untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya, membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dan melakukan asuhan terhadap pasien. Bentuk-bentuk otonomi bidan dalam praktek kebidanan, yaitu satu, mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan. Yang kedua, menyusun rencana asuhan kebidanan. Yang ketiga, melaksanakan asuhan kebidanan. Yang keempat, melaksanakan dokumentasi kebidanan. Yang kelima, mengelola keperawatan pasien dan lingkup tanggung jawab. Syarat-syarat dari otonomi pelayanan kebidanan. Yang pertama, administrasi. Yang kedua, dapat diobservasi dan diukur. Yang ketiga, realistis. Yang keempat, mudah dilakukan dan dibutuhkan. Wewenang bidan dalam menjalankan praktek profesi. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Nomor 900/Menkes/SK/7/2002, bidan dalam menjalankan praktek profesinya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi 1. Pelayanan kebidanan kepada ibu pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan masa menyusui. Yang kedua, pelayanan keluarga berencana. Yang ketiga, pelayanan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.